bakter sahabat. Jangan kita agak-agak aja, karena takut nanti kalau terlebih ada efek samping pada tanaman kita. Nah, ini nitrobakter ini kita menggunakan urea. Nah, oke, kita campur, kita aduk nih sampai rata. Oke sahabatku yang suka berkebun atau yang kebunnya tanahnya yang kurang subur, tandus, keras, atau pH-nya rendah. Nah, ini solusinya sahabat. Kita bagi solusinya bagi sahabat yang kewalahan dengan kebunnya yang keras tanahnya. Nah, ini kita akan membuat yaitunya nitrobakter yang tujuannya adalah untuk menggemburkan tanah dan juga meningkatkan pH tanah. Nah, bahan dasarnya sangat simpel sekali sahabat dan murah sekali. Nah, ini kita gunakan ya sahabat. Ini tanah nih, tanah yang kita ambil dari bawah kandang ayam. Namun ini bukan kotoran ayam, tapi di bawah kotornya itu tanah dasarnya, tanah dasar waktu kita pembuatan kandang. Nah, oke, ini kita gunakan. Yang kedua ini air kolam ikan. Nah sahabat, kalau tidak ada kolam ikan juga bisa menggunakan air hujan atau air sumur atau air sungai juga boleh. Kita menggunakan kolam ikan karena kita kebetulan ada kolam ikan, karena air kolam ikan ini mengandung nitrogen yang tinggi. Nah, ini lebih bagus untuk mempercepat proses pembentukan nitrobakter kita. Selanjutnya kita gunakan ini urea sahabat, pupuk urea nih. Ini urea yang kita beli nih setengah kilo, ini masih banyak nih. Karena kita penggunaannya cuma sedikit, 3 sendok teh saja cukup, karena kita menggunakan air 1,6 liter, karena kita menggunakan botol bekas minyak goreng sobat yang isinya 2 liter. Nah, oke. Selanjutnya kita gunakan yaitunya molase atau gula merah juga boleh, atau gula pasir. Nah, sahabat yang kesulitan mendapatkan gula merah atau gula atau molase juga bisa menggunakan gula pasir. Nah, oke sahabat, selanjutnya cara pembuatannya juga simpel sekali. Pertama kita ambil nih, ini kita gunakan 3 sendok saja nih urea kita, 3 sendok teh. Oke, selanjutnya kita gunakan nih tanah bekas ataupun yang ada di bawah kandang ayam nih. Oke, selanjutnya molase kita gunakan. Ini molase cukup 1 tutup saja, cukup. Ini kita tutup lagi, jadi bisa kita gunakan nih, masih banyak nih sahabat nih. Oke, langsung kita aduk nih, kita aduk agar nanti menyatu nih antara tanah dengan molase serta ureanya larut dalam air. Nah, oke, ini ureanya sudah larut dalam air, Pak. Selanjutnya kita masukkan ke dalam botol bekas minyak goreng. Ini kita gunakan corong. Oke, sudah siap nitrobakter kita. Ini kita fermentasi lebih kurang 7 hari sahabat. Ini kita tutup dengan kain, jangan kita tutup rapat sahabat, kita tutup dengan kain seperti ini, lalu kita kasih tutupnya. Namun tutupnya ini sudah kita kasih lubang agar nanti udara bisa keluar dan masuk. Nah, oke, cukup seperti ini. Nah, ini kita simpan dulu di tempat yang teduh sahabatku, karena nitrobakter ini sangat sensitif sekali dengan cahaya matahari. Bahkan saat kita mengaplikasikannya di kebun nanti, kalau bisa jam 6 pagi nih, sebelum terbit matahari kita siramkan, karena ini nitrobakter ini sangat sensitif dengan cahaya matahari. Nah, oke sahabat, ini kita simpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Nanti setelah 7 hari sudah bisa kita
aplikasikan pada lahan kita atau tanah kita atau tanaman kita. Oke sahabat, inilah hasil pembuatan nitrobakter kita. Ini sudah 2 minggu sahabat nih, sejak kita lakukan pembuatan nitrobakter nih. Wow, ini luar biasa sekali, mantap sekali sahabat nih. Ini aromanya pun agak kuat sedikit, mantap. Nah ini sangat bagus sekali, nanti kita siramkan pada tanaman ataupun tanah kosong, tanah yang belum kita siram dengan tanaman. Nah ini kita kocok dulu. Oh mantap sekali. Nah ini kalau tanah yang kosong, ini yang pH nya rendah, selalu kita gunakan ini untuk menyiramkannya, untuk meningkatkan pH tanah dan juga untuk menggemburkan tanah sahabat. Biasanya tanah bukit ini, karena kita menanam durian ini di lereng bukit, tanahnya miring, tanahnya kuning. Nah ini sangat bagus nih kita siram ini kita gunakan 1:10. Nah kalau untuk kita siramkan langsung yang sudah ada tanamannya, kita gunakan 1:20 sobat, karena nanti takut ada efek samping pada akar-akar tanaman kita yang masih muda, nanti dia bisa agak layu kalau terlalu keras. Nah ini kita gunakan 1:20. Ini kita gunakan air kolam ikan sobat. Ini kita gunakan nitrobakter kita. Ini air kolam ikan ini mengandung nitrogen yang tinggi, jadi ini sangat sinkron sekali kita gunakan. Nah sahabat, kalau tidak ada air kolam juga bisa menggunakan air sumur, air hujan atau air sungai juga boleh. Nah oke, sekarang langsung kita akan gunakan nih 9 liter sahabat. Ini kita gunakan 1/20 dari 9 liter, yaitunya 450 ml kita gunakan. Nah kita selalu menggunakan takaran dalam menggunakan nitrobakter sahabat, jangan kita agak-agak aja, karena takut nanti kalau terlebih ada efek samping pada tanaman kita. Nah ini nitrobakter ini kita menggunakan urea. Nah oke, ini kita campur, kita aduk nih sampai rata. Nah oke, ini sudah rata. Nah ini sudah bisa langsung kita siramkan pada tanaman kita. Ini kita ambil dulu gayungnya sobat, kita ambil 1 gayung. Nah kita siramkan pada pohon durian kita nih yang sudah berumur 5 bulan nih.